Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Di video kali ini kita kedatangan ya satu buah speaker seperti ini teman-teman, yaitu merek Advance ya. Yang mana speaker ini ya menurut user yang membawanya itu adalah mati total katanya ya teman-teman. Dan speaker aktif ini ya sudah dia bongkar sendiri. Nah ini terbukti ya, bautnya sudah tidak ada lagi teman-teman. Oke, jadi kita akan mengetes dulu ya apakah benar ini mati total atau mati meledak. Nah seperti itu ya, kita harus tes dulu. Bener ya teman-teman, ini sama sekali tidak ada yang menyala ini. Oke, tidak ada menyala ya, padahal ini sudah on ya. Nih udah on. Kalau seperti ini kan off ya. Nah ini sudah on, namun di sini belum ada tanda-tanda kehidupan ya untuk speaker ini teman-teman. Nah seperti ini ya, untuk menghadapi ya speaker seperti ini, sebelum kita membongkar lebih jauh ya, ini sih cara saya pribadi ya teman-teman. Ini cara saya pribadi, sebelum membongkar lebih jauh, untuk memastikan apakah speaker ini yang rusak adalah power supply-nya sehingga dia tidak menyala, ataukah yang rusak itu adalah bagian IC sound system yang korslet, ataukah ada yang lain-lainnya yang korslet, mungkin bisa dari pemutar MP3 atau Bluetooth-nya. Maka kita harus melakukan pengetesan dulu teman-teman. Nah ini kan tadi kita sudah mengetes ya, bahkan masih tercolok di listrik ya teman-teman untuk kabel AC-nya ini, dan kita lihat hasilnya bersama-sama kalau speaker ini tidak menyala sama sekali. Nah sekarang kita akan cabut di listrik seperti ini. Ntar kuat juga ya. Oke, lalu kemudian akan menggunakan ya, lihat, kita akan menggunakan tegangan DC antara 12 sampai dengan 24 volt untuk menyalakannya teman-teman. Apabila kita menggunakan tegangan DC untuk menyalakan speaker ini menyala dengan normal, maka positif yang rusak itu adalah bagian power supply AC-nya. Tapi apabila kita sudah menggunakan power DC untuk menyalakannya, speaker ini tetap tidak menyala, berarti yang rusak itu belum tentu ada di power supply AC-nya tadi ya. Bisa jadi yang rusak itu mungkin di bagian sound system yang korslet, ataukah di bagian CPU ya, Bluetooth-nya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sebelum saya lanjut untuk memperbaikinya, saya akan mengetesnya dulu ya dengan menggunakan tegangan 12 volt aja teman-teman. Oke, jadi kita langsung bongkar aja ya seperti ini. Kita langsung bongkar aja. Kita akan tetap melakukan pengetesan langsung di sini teman-teman. Oke, kita langsung saja di situ untuk melakukan kabel DC ya seperti ini. Di sini saya akan menggunakan kabel yang ada jepitannya ya, seperti itu teman-teman. Jadi mau tidak mau ya pasti akan bisa ya. Nah seperti ini. Jadi negatifnya kita jepit saja di sini ya, seperti itu. Aduh susah juga ya ini, nggak ada yang pegang ya teman-teman. Halnya sendiri ini. Nah terus kemudian positifnya ya kita akan tempelkan di sebelah sini. Coba kita lihat ya. Bluetooth mode. Tuh kan bisa teman-teman. Connected. Tuh langsung connected lagi. Jadi seperti ini itu ya. Oke, jadi ini bisa kita simpulkan ya kalau yang rusak ini benar-benar di sebelah sini ya teman-teman, yaitu di power supply bagian AC-nya ya. Begitu. Oke, jadi sebelum kita kerja lebih lanjut untuk power AC ini, kita akan periksa di saklar dulu teman-teman. Karena untuk speaker seperti ini ya, paling sering sekali yang bermasalah itu adalah di bagian saklarnya juga ya. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar teliti ya. Nah ini kita harus cek juga saklarnya ya, karena selama ini ya saya paling sering mendapati yang rusak itu di bagian saklar juga teman-teman. Aduh kok susah ya nih. Oke, ini
Oke, ini belum on, coba kita on kan. Oke, coba. Ada ya teman-teman, coba bisa dilihat itu ada ya, ada, berarti saklar dalam keadaan bagus. Oke, berarti kesimpulannya memang rangkaian ya yang tidak ada teman-teman. Oh, ntar dulu ya, ini kok kayak sudah dicabut ya teman-teman. Apa penglihatan saya aja ini? Iya benar ya. Waduh, benar-benar ya. Ini speaker dibawa ke sini kok seperti ini ya. Benar ya teman-teman, ini IC-nya sudah tidak ada ini. Waduh, parah ini. Oke, tidak masalah ya. Kalau memang artinya seperti ini keadaan bagian dalamnya ya, anggaplah memang ya untuk speaker ini yang rusak adalah rangkaian power supply-nya. Oke, karena memang ya power supply rusak, jadi untuk mengatasi ya kerusakan seperti ini, mau tidak mau kita harus menggunakan jurus terakhir ya teman-teman. Mengapa saya katakan saya harus menggunakan jurus terakhir? Ya teman-teman lihat sendiri ya, ini ternyata IC sudah dicabut. Karena memang ya pengakuan daripada si user waktu dibawa ya, itu speaker udah diservis sebelumnya, namun nggak berhasil teman-teman. Oke, jadi kita akan menggunakan jurus terakhir, yaitu menggunakan gacun. Oke, saya ambil dulu gacunnya ya. Oke, dan ini saya sudah ada ya gacunnya. Wah, ini sebenarnya sih ya gacunnya pemborosan ini teman-teman, namun apa boleh buat ya. Nggak ada lagi gacun lain yang saya punya ya. Ini adalah gacun yang 29 ya, MK29. Tapi ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya, ampernya tinggi ini, nggak apa-apa. Oke, jadi kita akan pasang saja langsung ya, menggunakan gacun untuk melakukan pertolongan terakhir ya untuk power supply ini. Semoga bisa digacun ya, kalau tidak ya udah speakernya dikembalikan aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum kita melakukan pemasangan gacun ya, perlu diperhatikan bahwa lihat ya, trim-put gacun ya harus kita putar ke kiri sampai full ya teman-teman. Nah ini itu gunanya untuk mengantisipasi adanya lonjakan tegangan ya, yang bisa menyebabkan rangkaian di amplifier speaker ini menjadi rusak. Oke, jadi teman-teman bisa lihat nih, trim-putnya udah saya putar ya, mentok ke kiri teman-teman. Nah terus kemudian di sini kan ada 3 kabel ya. Untuk cara pemasangannya adalah kabel merah ya teman-teman. Kabel merah itu kita pasang langsung di kaki kolektor ya, kalau di televisi tabung ya, atau kalau dari power supply yang menggunakan transistor itu kita pasang di kaki kolektor. Kalau di power supply yang menggunakan MOSFET itu kita pasang di drum ya, kaki tengah teman-teman. Nah tapi kalau IC, ini kan menggunakan IC ya, bisa dilihat ini menggunakan IC teman-teman. Jadi untuk menentukan mana kolektor apabila menggunakan IC, yaitu seperti ini ya. Lihat teman-teman, diperhatikan ya. Ini kaki IC ada 8. Coba lihat. Nah ini ya, di sini juga 4. Nah terus kaki kolektor adalah kaki yang berhubungan langsung ke kaki trapo teman-teman ya, jalur yang berhubungan langsung ke kaki trapo. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Waduh, jatuh ini. Kebetulan di sini angin kencang ya teman-teman, ini karena lagi musim kemarau. Oke, jadi ini dia ya. Ini ada kakinya 2, ini juga 2 di sini ya, cuma di sini solderannya masih ndak tahu ya gimana cara cabutnya orang itu. Nah, ini ada kakinya yang langsung berhubungan ke kaki trapo ya. Oh, oke, seperti itu. Itu untuk kabel merah ya. Kabel merah itu sambung ke kolektor atau drum kalau MOSFET, tapi kalau IC tetap sama ya teman-teman. Kita harus pasang di kaki yang berhubungan langsung ke trapo. Oke, berarti merahnya di sini. Nah, sementara untuk kaki hitamnya di mana? Nah, kaki hitamnya itu tetap ya. Kaki hitam itu kita pasang di ground
elko teman-teman, negatif elko. Nah ini bisa dilihat ya, elko-nya berarti negatifnya ada di sini, seperti itu. Oke, terus kemudian bagaimana dengan kabel biru? Nah, kabel biru ya sebenarnya teman-teman, kalau sesuai dengan prosedur itu harus dipasang di kaki 4 ya. Kaki 4 ini, di kaki 4 foto koplernya. Namun di sini mungkin saya tidak akan pasang ya teman-teman, karena dulu saya pernah melakukan pemasangan itu, namun saya lihat hasilnya sama aja ya kalau di speaker seperti ini teman-teman. Beda memang kalau kita menggunakan di televisi tabung ya, yang ada standby-nya, khususnya di Polytron yang ada standby-nya, nah, itu perlu dipasang. Namun di speaker ya, di speaker seperti ini itu tidak ada sistem standby. Oke, langsung nyala aja, langsung nyanyi teman-teman. Oke, jadi kita langsung pasang aja dulu. Oke, nanti saya akan perlihatkan hasilnya. Oke teman, jadi seperti ini ya hasil pemasangannya. Seperti yang saya bilang tadi ya, kaki merah itu ada di jalur ini, kaki hitam juga ada di jalur ini ya, di negatif tabung. Dan untuk kabel biru saya abaikan ya, saya potong aja jalurnya, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan melakukan pengetesan dulu ya. Tegangan normalnya ya, pasti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Antara 12 sampai 24 ya, tegangan normal yang akan keluar. Itu kalau seperti pengalaman yang dulu-dulu ya, dengan catatan ini harus kita set di nilai terendah ya untuk terinputnya. Oke, kita langsung akan melakukan pengetesan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak meledak ya teman-teman. Bluetooth mode. Mantap. Connected. Langsung connect ya teman-teman, karena kebetulan ya ini yang punya lucu ya. Speaker yang diperbaiki teman-teman. Namun perangkat HP-nya juga ada di bawah ya, ada disimpan, ada di meja belakang. Oke, namun saya tidak akan pernah memakai mungkin ya HP-nya untuk mengetes, karena saya tidak tahu kunci layarnya ya. Tidak salah. Oke, jadi kita akan menggunakan flash disk saja. Oke, ini dia flash disknya ya. Kita akan langsung coba saja. Mana ya colokannya ini? Nah ini, semoga saja bersuara ya teman-teman. Susah juga ya. Aduh. Ntar. Okay. USB driver mode. Oke, mantap. Wah, ngomong-ngomong suaranya mantap juga ya teman-teman. Bassnya full ya, mantap. Oke, seperti itu ya hasilnya teman-teman. Jadi untuk rekan-rekan yang mendapati ya kasus seperti ini ya, tidak bisa mendapatkan IC-nya mungkin ya seperti ini, bisa langsung seperti ini aja teman-teman. Cara ini sudah saya sering gunakan ya, dan alhamdulillah tidak ada yang masalah. Dengan catatan ya, ini harus kita trim di posisi terendah teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan mengetes dulu berapa tegangan yang dihasilkan ya. Kita akan lihat apakah dia berada di bawah 24 volt, karena di sini ya 24 hingga terendahnya 12 ya teman-teman. Aduh, gimana caranya ya? Ntar saya cari tripod dulu. Oke, perhatikan multi ya. Kita akan mengetes berapa sih tegangan yang dikeluarkan teman-teman. Ini lihat ya, coba dilihat di multi, sudah terlihat ya.
Dia menghasilkan 17,7 teman-teman. Main ya 17,7, 17,6. Oke. Sudah terlihat ya hasilnya. Jangan dihasilkan seperti itu. Oke. Saatnya kita rapikan. Nah, kita kecilkan aja volumenya. Dan saatnya kita akan merapikan teman-teman. Nah, seperti itu ya pemasangannya. Oke teman-teman, jadi sekarang udah saya rapikan ya. Berhubung tadi waktu datang dia tidak memiliki baut ya sama sekali. Jadi ini saya menggantinya menggunakan baut televisi teman-teman ya. Kebetulan di sini kita ada banyak ya televisinya. Oke, jadi langsung saja kita start ya. Kita nyalakan. Bluetooth mode. Mantap. Connected. Waduh, selalu connected ya. Baru HP yang di bawah si user nggak bisa digunakan itu. Ada kata sandinya. Oke, kita pakai yang flash disk aja. Lalu kita akan lihat hasilnya bagaimana. USB driver mode. Oke. Oke, menyala teman-teman. Oke, seperti itu. Oke teman, jadi untuk yang nonton videonya terima kasih banyak ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum, salam solder sakti.